Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Steven di ibadah sekolah minggu online GBT Holis 300. Sebelum beribadah, mari kita persiapkan diri kita. Sudah tidak boleh jalan-jalan lagi, ataupun sambil makan, karena kita mau beribadah. Kita bukan mau nonton bioskop sambil makan popcorn, tapi kita mau memberi, yaitu beribadah kepada Allah. Sebelum kita mulai, kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Ayo semuanya, kita bangkit berdiri, kita bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Adik-adik, di masa-masa sulit ini, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Seringkali kita yang meninggalkan Tuhan dengan tidak mau beribadah. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah ada di saat kita senang maupun susah. Oleh karena itu, mari kita memuji betapa besar kasih setia Allah kepada kita, besar setiamu. Besar setia Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru,
setiamu kepadaku. Besar setiamu Allah Bapa-Ku. Besar setiamu Allah Bapa-Ku. Besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita tundukkan kepala kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan sehingga kami bisa berkumpul, bisa beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami hati yang baik sehingga kami bisa memuji, memuliakan Engkau dengan baik juga Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kakak mau tanya, siapa yang pernah dihina karena masih kecil? Ah, kamu masih kecil, dasar bocah, anak bawang lah. Wah, adik-adik senang gak kalau dihina kayak gitu? Pasti gak senang ya. Tenang adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah menghina anak-anak. Meskipun masih kecil, masih muda, tapi Tuhan Yesus mau pakai adik-adik untuk dipakai menjadi alatnya. Maukah kita menyerahkan hidup kita kepadanya? Yuk kita nyanyikan lagu Ku Serahkan Padahu. Rotiku, 2 ikanku, aku serahkan pada Tuhan Yesus. Biar dia pecahkan, jadi roti kehidupan. Serahkan hidupku, sebab dia hapus dosaku. Walau ku muda, dia tak menghina. Aku mau serahkan pada Tuhanku. Ku bagai suling, aku serahkan pada Tuhan Yesus. Biar dia tiup, jadi lagu yang indah. Serahkan hidupku, sebab dia hapus dosaku. Walau ku muda, dia tak menghina. Aku mau serahkan pada Tuhanku. 5 rotiku, 2 ikanku, aku serahkan pada Tuhan Yesus. Biar dia pecahkan, jadi roti kehidupan. Serahkan hidupku,
aku muda, dia tak menghina. Aku mau serahkan pada Tuhanku. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dengan merelakan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuknya? Yuk kita nyanyikan pujian, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Yang terbaik itu bukan hanya memberikan uang yang banyak, tapi memberikan dengan hati yang tulus dan mengingat bahwa segala yang kita miliki sekarang ini berasal dari Allah. Kita hanyalah hamba yang dipercayakan untuk memakai dan memberikan apa yang seharusnya kita berikan kepadanya. Mari kita bangkit berdiri kembali, kita naikkan pujian, Yang kupersembahkan berasal darimu. Yang kupersembahkan berasal darimu. Ku sembahkan kepadamu, ku jadi hambamu, dan semua milikku ku terima darimu. Bagaikan buah sulungku ku berikan padamu. Tuhan peliharaku dan ku dikuatkan, ku giat melayanimu, mulihkan namamu. Yang ku persembahkan berasal darimu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hambamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pujian yang telah kami naikkan. Kami berkati untuk pujian yang telah kami naikkan bisa memuliakan, bisa meninggikan, bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Kau memberkati setiap kami, berikan kami hati seorang murid, sehingga kami bisa duduk diam dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, berkati agar hamba-Mu bisa memberikan firman-Mu dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak, puji nama Tuhan, saat hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Wah, Tante bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Dan Tante berharap semuanya kita boleh mempersiapkan pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ayo, siapkan ya, dengarkan dengan baik dan Tante percaya kalian akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kita yaitu menyembah dengan memberi. Wah, apa sih ya maksudnya? Nah, sebelum kita membahas semua ini, Tante mau bertanya dulu nih sama kalian ya. Di sini siapa yang pernah membantu mamihnya? Ya, atau membantu mbaknya deh untuk membuat agar, puding, atau kue? Nah, sebelum kita membuat itu semua, pasti ada persiapan ya.
kita harus menyiapkan bahan-bahannya, alat-alatnya, dan bahkan orangnya ya. Nggak mungkin puding, kue itu bisa dibuat begitu kayak orang disulap string gitu ya, langsung ada tanpa orang yang membuat. Nah, semuanya itu berarti memerlukan banyak hal ya, seperti tadi Tante bilang bahan-bahannya, terus alat-alatnya dan juga orang-orangnya. Sehingga melalui proses puding, kue itu bisa kita nikmatin. Nah, sekarang Tante juga mau bertanya sama kalian ya. Kalau kita mau membuat gedung nih atau rumah, atau coba kalian bayangkan gedung gereja nih yang udah lama kalian nggak pernah lihat ya. Coba untuk membuat sebuah gedung gereja, apa sih yang kita perlukan? Nah, calon-calon calon-calon insinyur nih yang bercita-cita aku nanti mau jadi tukang bangunan. Nah, tukang bangunan bukan berarti tukangnya ya, tetapi yang merancang. Nah, coba kamu semua pikirkan sejenak. Apa yang diperlukan untuk membangun sebuah gedung? Ayo, Tante dengar nih. Betul. Semen, pasir, kayu, genting, besi, paku, cat. Apalagi ya? Banyak deh. Kalau disebutkan satu-satu nggak akan selesai ya. Dan banyak keperluannya dan lain-lain. Bukan itu saja, tetapi dibutuhkan perkakas atau alat-alat. Ya, seperti cangkul, terus sendok tembok. Masih banyak juga nih yang lain. Nah, ada juga yang lebih penting, yaitu orang-orang yang ahli di dalam bidangnya. Nah, di sini diperlukan banyak tangan, banyak waktu, bahkan uang untuk membeli keperluan semua itu. Dan juga orang yang punya keahlian khusus untuk membangun sebuah gedung gereja. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Musa dan bangsa Israel ketika mereka akan membuat kemah suci. Mereka dengan rela hati memberikan persembahan, waktu, dan keahlian khusus mereka agar pekerjaan mereka itu selesai. Waktu bangsa Israel bebas dari Mesir, sesudah keluar dari Mesir, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk bangsa Israel membangun kemah suci. Anak-anak, kemah suci itu apa sih? Kemah suci itu adalah tempat bangsa Israel untuk mempersembahkan korban. Tempat bangsa Israel untuk beribadah. Nah, sesudah Musa mengumumkan bahwa Tuhan memerintahkan untuk membangun kemah suci, lalu dengan segera bangsa Israel mengatakan ini adalah kesempatan untuk memberi. Bangsa Israel segera mengumpulkan harta mereka. Mereka mempersembahkan apa yang terbaik untuk Tuhan. Mereka semua turut andil di dalam pembangunan. Dan bukan itu saja anak-anak, bahkan tak segan-segan ya, apa yang mereka miliki seperti kekayaan, perhiasan-perhiasan, kain dan kayu-kayu yang terbaik mereka berikan. Bahkan ada juga orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli dalam pembangunan. Mereka mempersembahkan talentanya untuk membangun kemah suci. Setiap hari mereka bergiliran memberikan persembahan kepada Musa. Sampai-sampai Musa bilang stop, ini sudah berlebihan. Persembahannya ini sudah lebih, sekarang ini saatnya kita membangun. Lalu akhirnya mereka mulai membangun. Orang-orang yang ahli di dalam bidangnya mulai bekerja mengerjakan bagiannya. Ada yang membangun kemah, ada yang membuat meja dan apapun itu. Sampai akhirnya kemah suci pun terbangun dengan sangat baik. Musa sudah mengerjakan bagiannya dan begitupun bangsa Israel sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, anak-anak,
Di dalam kisah ini kita melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan di dalam membuat kemah suci. Dan Allah pun menunjukkan kepada umatnya betapa senangnya ia melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dengan segala kerelaan hati dan ketaatan mereka yang penuh kasih. Ketika bangsa Israel melihat kemah suci, mereka juga dapat melihat awan kemuliaan. Dan mereka juga tahu bahwa Allah benar-benar beserta dengan mereka. Sebagaimana yang dijanjikannya. Betapa bersukacitanya mereka karena Allah telah membawa mereka keluar dari Mesir. Dan orang-orang Israel pun sungguh yakin akan kehadiran Allah. Dan Allah akan memimpin mereka. Anak-anak, kini pun anak Allah yaitu Yesus Kristus selalu beserta dengan kita. Beserta dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Melalui rohnya, Yesus diam di dalam hati semua umatnya. Termasuk kamu dan tante, ya. Kalian dapat meyakini bahwa Yesus senantiasa akan memimpin kalian. Anak-anak, kalian juga harus meyakini hal ini. Ya, kalau Tuhan Yesus akan memimpin kalian. Bangsa Israel sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang, apa yang sudah kalian berikan untuk Tuhan? Sebagaimana bangsa Israel, umat Allah masa kini, yaitu menyembah dengan memberi. Kita juga dapat menunjukkan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan memberikan persembahan yang tulus. Karena Allah sangat berkenan ketika kita memberikan diri kita dan apa yang kita punya untuk Dia. Sebenarnya Allah sendiri tidak membutuhkan hal ini ya. Karena Allah sudah punya segala. Segalanya punya Allah. Tetapi Allah ingin kita menunjukkan kepercayaannya dan kasihnya kita kepadanya. Apakah Allah butuh uang? Tidak. Allah butuh benda-benda yang lain? Tidak. Keahlian kita? Tidak. Semua Allah punya. Ya, Allah hanya menginginkan ketaatan kita, kepercayaan kita terhadap semua perintahnya. Dengan memberikan kembali sebagian dari apa yang telah Ia berikan kepada kita. Ya, kalian mau belajar hal ini? Atau ada yang bilang, "Tante, aku kok udah kok memberikan persembahan sama Tuhan tiap minggu." Wes, mantep. Tante senang dengarnya. Tetapi apakah kalian sudah memberikan dengan kerelaan hati? Ingat ya, apa yang kita punya saat ini semuanya berasal dari Tuhan. Ya. Hari ini mari kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yaitu dengan apa? Dengan bersyukur dan menyembah Tuhan. Dengan memberi persembahan yang terbaik. Ya. Persembahan yang setiap hari, setiap minggu yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Ya, kita harus berikan dengan kerelaan hati. Berapapun jumlahnya, Tuhan tahu apakah kita memberikan dengan rela hati atau tidak. Ya, Tante harap semuanya kita boleh belajar memberi dengan ketulusan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, Tante akan memberikan ayat hafalan kepada kalian, yaitu Mazmur 54 ayat 8a. Ya, sekali lagi Mazmur 54 ayat 8a. Kita akan baca bersama-sama. Ya, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Ya, sekali lagi. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh memimpin, mengajarkan kami
dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, yaitu arti persembahan yang sesungguhnya Tuhan. Biarlah setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan, boleh memberikan persembahan dengan ketulusan hati dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau sebelum-sebelumnya Tuhan, kami seringkali memberikan persembahan dengan menggerutu atau memberikan persembahan dengan tidak baik Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, apa yang kami punya saat ini semuanya berasal dari Engkau. Dan kami mau memberikan sebagian milik Engkau kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, saat ini Tuhan, firman-Mu boleh terhenti Tuhan, tapi kami percaya setiap firman-Mu Tuhan boleh didengar oleh setiap anak-anak-Mu, dan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan boleh belajar. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Anak-anak, Tante akan memberikan tugas kepada kalian. Wah, selama ini ayat hafalan ya. Nah sekarang sedikit yang membuat aktivitasnya rada-rada susah deh dikit ya. Nah, Tante ingin kalian membuat sebuah celengan. Wah, bebas. Bentuknya bebas ya, mau bentuk kotak, mau membentuk bulat. Bahannya bebas dari apa? Boleh dari kardus bekas atau misalnya dari botol bekas. Buat apa? Buat menyimpan uang persembahan kalian. Ya. Buat kotaknya. Nah, nanti di kotak itu atau di celengan itu kalian tulis Mazmur 54 ayat 8a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu ya. Aku akan mempersembahkan yang terbaik ya. Jadi aktivitasnya kalau kelas kecil boleh dibantu sama mami papinya ya. Nggak mungkin pasti kalau anak kecil buat sendiri. Nah, tapi kelasnya Tante Joyce, Tante yakin. Kelasnya Tante Mela Santi, Tante yakin bisa. Apalagi kelasnya Tante Julia, udah gede-gede, pasti bisa. Nanti hasilnya itu kalian foto dan kalian kirimkan, boleh ke grup Sunday atau ke guru masing-masing. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Dan sampai ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak hanya menerima saja, tapi kita juga harus belajar untuk memberi. Memberi dengan hati yang tulus. Nah, adik-adik, meskipun beribadah secara online, adik-adik juga bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Caranya, uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dimasukkan ke suatu tempat seperti adik-adik menabung. Lalu dibawa ke gereja jika adik-adik sudah diperbolehkan untuk ibadah ke gereja. Hari ini kita akan belajar satu lagu dalam bahasa Inggris. Lagu ini mengingatkan kita betapa besar kasih Allah kepada kita dengan memberikan putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita belajar bersama. Behold what manner of love. Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Adik-adik, jangan lupa pembacaan Alkitabnya juga ya. Yuk baca Alkitabnya setiap hari. Berikut daftar bacaan Alkitab dalam satu pekan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Adik-adik, jangan lupa juga untuk terus berdoa kepada Tuhan. Berdoa mengucap syukur atas segala yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jaga kesehatan ya adik-adik,
Sampai jumpa kembali di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.